Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah yang telah sempurna ilmunya, yang telah sempurna memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita, dan hari ini tentunya kita paham betul tidak ada kenikmatan yang belum Allah berikan dalam kehidupan kita. Hari ini Allah telah sempurna memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita. Dan kita paham betul ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita hanya setitik dari banyaknya nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengukur nikmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka pergilah kita ke tengah laut, kemudian celupkanlah jari kita dan angkatlah jari kita. Yang tertempel airnya di dalam jari kita, yang menetes, itulah ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan air laut itu adalah nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini siapapun yang sedang diuji dengan sakit, dengan kekurangan, dengan kesempitan, maka sesungguhnya yang Allah berikan itu hanya sedikit. Makanya tadi malam saya sampaikan Allah itu pasti akan menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali was samarah. Sesungguhnya aku pasti akan menguji kalian dengan kekurangan, dengan ketakutan, wal anfus dengan kesedihan, wa naqsi minas samarah dan dengan buah-buahan. Artinya buah-buahan itu diambil oleh Allah apa yang menjadi kecintaan kita. Bisa anak kita, bisa istri kita, bisa pasangan kita, bisa saudara kita. Dan apapun yang kita senangi di dalam kehidupan dunia ini, maka salah satu bentuk ujiannya adalah Allah ambil. Wanatsi minas samarot, dan buah-buahan itu adalah buah hati. Buah hati itu artinya kan sesuatu yang kita senangi dalam kehidupan ini, yang diambil oleh Allah. Maka siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang-orang yang bersabar. Siapapun yang diuji oleh Allah dan dia ridho, kemudian dia sabar dalam menapaki setiap ujian yang Allah berikan di dalam kehidupannya, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ketika Allah menyampaikan kabar gembira itu, kecuali adalah surga yang Allah janjikan di dalam kehidupan akhirat. Maka itu yang menjadikan kita paham hari ini kita doakan dulu bagi siapapun, saudara kita, keluarga kita, teman kita, dan siapapun yang hari ini sedang ditimpa masalah, sedang diberikan ujian sakit, kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alukal azim rabbul arsyil azim ashfi anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma nas'alukal azim rabbul arsyil azim ayashfika anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma nas'alukal azim rabbul arsyil azim ayashfika anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan siapapun yang hari ini ditinggal oleh orang-orang terkasihnya, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mengambil jam keberangkatan lebih dulu, yang mendahului kita di dalam kehidupan kita, kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, zuriatnya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan kita semuanya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati.
Sudah kita pelajari 4 doa Robbana yang tadi diulang oleh Bu Ika sama Bu Sri Wuji. Kita sudah belajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hari ini kita belajar doa yang kelima yang akan kita pelajari hari ini. Doa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana fir lana walil ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini Allah abadikan di dalam surat Al-Asr untuk memberikan pelajaran kepada kita. Yang saya sampaikan kenapa tagline-nya adalah mencintai para sahabat. Ketika kita belajar Bapak Ibu dari doa ini, maka tidaklah ketika kita membaca lengkap. Karena ini adalah perkataan orang-orang yang beriman setelah orang-orang yang beriman terdahulu. Maka bantu saya untuk membaca lengkap di awal suratnya. Ada yang mau membaca lengkap di awal suratnya? Boleh Ustaz? Surat Al-Hasyr ayat 10. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Fatullah. Tolong dibacakan artinya Bapak. Baik. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini diawali dengan walladzina ja'u ba'duhum. Artinya apa? Orang-orang yang datang setelah kami adalah orang Muhajirin dan Ansor. Itu pun ditujukan, ayat ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman yang datang setelah para sahabat. Artinya apa? Artinya doa ini memberikan pelajaran kepada kita, komitmen kita sebagai orang beriman yang datang belakangan setelah para sahabat, maka tidaklah kita diajarkan oleh Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah beriman sebelum kita. Kenapa kita diajarkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita? Karena sesungguhnya ketika kita beriman dan ketika kita menyatakan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah, maka kita harus paham, tidaklah ahli sunnah wal jamaah itu menginginkan kehidupan surga itu sendiri-sendiri. Tapi kalau kita berkomitmen, kita memegang sunnah, ahli sunnah wal jamaah, maka tidaklah kita pengen memasuki surga itu bareng-bareng beserta dengan orang yang beriman. Karena semangatnya sunnah itu mengajak orang-orang beriman itu masuk surga sebanyak-banyaknya. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim kita tidak boleh egosentris, tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, tidak boleh memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita harus mendoakan. Makanya yaquluna, makanya mengatakan orang-orang yang datang setelah kami, maka mereka berkata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman yang datang sebelum kami. Siapa yang datang sebelum kami? Yang pertama adalah para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena para sahabat itulah yang berjasa di dalam kehidupan iman kita,
tidaklah nyawa mereka dipertaruhkan di dalam jihad mereka untuk kemenangan Islam. Dan manisnya Islam dan manisnya iman yang kita nikmati hari ini tidaklah lepas dari Rasulullah dan perjuangan para sahabat dan orang-orang yang beriman sebelum kita. Makanya para sahabat itu disampaikan oleh Allah, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor wala tatabi'una bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam pertama kali, yang mereka mengikuti keimanan itu dengan penuh kejujuran, dan mereka adalah dari kaum muhajirin dan ansor, dan mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang ridho terhadap Allah. Artinya apa? Artinya ketika Allah mengajari kita di doa di dalam surat Al-Hasyr, Allah pengen mengajari kita untuk kita tidak memikirkan kita sendiri, tetapi kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Makanya redaksinya adalah Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kenapa penting kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita? Karena Rasulullah sudah memberikan jaminan bagi para sahabat. Apa jaminannya? Jaminannya adalah umat terbaik. Jadi umat itu ada umat terbaik, yang terbaik setelahnya, yang terbaik setelahnya, dan yang terbaik adalah setelahnya. Ketika Rasulullah itu menyampaikan khairu qurunil qurni, summa ladzi yalunnahum, summa ladzi yalunnahum. Sesungguhnya umat terbaik adalah umat ketika aku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Artinya generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sumaladi yalunahum, sumaladi yalunahum. Kemudian para sahabat, kemudian dilanjutkan para tabi'in, kemudian dilanjutkan para tabi'ut tabi'in. Itulah yang menjadikan kita faham bahwa Allah mengajarkan kita di dalam surat Al-Hasr agar kita tidak egosentris, tetapi kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Kenapa? Kita diajarkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang beriman dan terutama para sahabat, karena Allah menyampaikan satu kaidah di dalam Al-Quran dari 50 kaidah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Kama tadinu tudanu. Apa yang kamu lakukan, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Artinya apa? Artinya kalau kita sering mendoakan agar orang-orang yang beriman sebelum kita diampuni dosanya, maka kita juga akan didoakan orang-orang yang beriman. Makanya saya sering menyampaikan, ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita menjadi solih, tidak ada ruginya bagi kita. Bapak Ibu bayangkan, di setiap doa orang beriman, kita ikut didoakan untuk diampuni oleh Allah. Dan kita pun mendoakan, kama tadinu tudanu. Apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu dapatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita tidak pernah mendoakan bagaimana orang-orang beriman sebelum kita dan kaum muslimin yang ada di dalam kehidupan agama kita, maka kita pun tidak akan pernah mendapatkan doa dari kaum muslimin di antara kita, dan kita sungguh rugi. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita penting dan kenapa kita tidak pernah rugi ketika kita menjadi orang beriman dan menjadi orang soleh di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengajari kita di dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini, Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mengajarin kepada kita di dalam kehidupan kita orang beriman, maka orang-orang beriman sebelum kita adalah orang-orang yang memberikan kecerahan di dalam kehidupan kita dari perjuangan mereka. Dan komitmen kita ketika kita mencintai para sahabat itu harga mutlak di dalam kehidupan kita. Kenapa kita mendoakan mereka? Maka kalau kita mengaku kita memegang sunnah, maka tidak ada kewajiban kita kecuali mendoakan orang-orang yang sudah beriman di antara kita. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendurhakakan dan memberikan cap dan label jelek di dalam kehidupan para sahabat.
Karena hari ini dan nanti sampai akhir zaman akan ada muncul kaum-kaum yang mengkafirkan para sahabat, kaum yang jelek karena sirah Nabi yang jadi nanti sampai kehidupan akhirat akan ada terus kaum yang menjadikan atau yang memberikan cap buruk kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir. Ada yang mengkafirkan Muawiyah, ada yang mengkafirkan Utsman bin Affan. Itulah yang kita hindari. Kalau kita mengaku bahwa kita ahli sunnah wal jamaah, maka tidak ada komitmen bagi kita. Dan itu sudah tidak ada perselisihan di dalam kaidah dan di dalam apa namanya akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa kita tidak boleh dan tidak boleh mengkafirkan para sahabat. Makanya Rasulullah menyampaikan, Alaikum bis sunati wa sunatil khulafa urasidin. Ambillah sunnahku dan sunnahnya khulafa urasidin. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, selain kita mengambil sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka komitmen kita ketika kita menjadi orang beriman adalah mengambil sunnah para sahabat. Khulafa urasidin. Bagaimana sunnahnya Abu Bakar, bagaimana sunnahnya Umar bin Khattab, bagaimana sunnahnya Utsman bin Affan, dan bagaimana sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lihat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita berdoa dengan Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita agar kita juga mendapatkan rahmat dan mendapatkan pengampunan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya saking semangatnya Rasulullah itu memberikan semangat kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita, maka Rasulullah itu menyampaikan, kalau kamu mendoakan saudara muslimmu, maka sebelum apa yang kamu doakan itu dikabulkan oleh Allah terhadap saudara muslimmu, sesungguhnya Allah itu mendoakan kamu dan akan dikabulkan terlebih dahulu dari apa yang kamu minta, yang kamu doakan kepada saudara muslimmu. Makanya kalau para ulama dulu menginginkan sesuatu, maka yang didoakan bukan dirinya sendiri dulu, tapi yang didoakan adalah saudara-saudara muslimnya. Kalau kita pengen diberikan sehat, maka doakan saudara-saudara muslim kita sehat. Kalau kita pengen diberikan jodoh, maka doakan saudara kita yang belum punya jodoh. Kalau kita pengen diberikan rezeki oleh Allah, maka doakan saudara-saudara kita itu dilapangkan rezekinya. Maka ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, sebelum Allah itu mengabulkan buat saudara kita, maka malaikat itu mengaminkan dulu. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau doa yang kita ucapkan bukan orang yang mengaminkan, tapi malaikat yang mengaminkan. Tentunya ketika doa itu diaminkan oleh malaikat dan malaikat itu berkata, ya Allah kabulkan dulu apa yang dia minta sebelum saudaranya dikabulkan. Itulah yang menjadikan kita paham. Mendoakan saudara muslim kita, mendoakan saudara orang yang beriman di antara kita, itu tidak pernah ada ruginya dan itu perintah yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasr ayat 10 ketika Allah mengajari di dalam kehidupan kita untuk mendoakan orang-orang yang beriman yang terlebih dulu di antara kita. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian redaksi berikutnya, wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Ya Allah dan jangan jadikan kebencian di dalam hati kami, di dalam hati saya, di dalam hati Bapak Ibu, di dalam hati kita semuanya, kebencian terhadap apa? Terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang saya sampaikan tadi. Ketika kita sudah berkomitmen mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita, maka Allah ajarkan berikutnya, jangan jadikan hati kami ini adalah hati yang benci terhadap orang-orang yang beriman sebelum kami dan juga orang-orang beriman di antara kami. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ada yang namanya kaum Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan para sahabat. Itu adalah sekte yang menyimpang di dalam kehidupan akidah kita.
Maka kita meminta sebenarnya kepada Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang digolongkan adalah orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita membenci para sahabat, ketika kita mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. Karena nanti sampai hari kiamat akan ada golongan-golongan itu yang terus akan berkembang, dan itu tidak akan pernah hilang nanti sampai hari kiamat. Makanya doa ini sebenarnya kita meminta kepada Allah agar kita dihindarkan dari kebencian-kebencian hati kita terhadap orang beriman sebelum kita dan orang-orang yang beriman di antara kita. Makanya penting kebersihan hati di dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita itu penting sekali. Karena apa? Karena tidaklah kita dilihat oleh Allah itu dari apa yang ada di dalam hati kita. Allah menyampaikan innallaha duruna ila sawarikum wala duruna ila fi ajsamikum walakin duruna fi qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kita dari penampilan kita, dari wajah kita, dari harta kita, dari kekayaan kita. Tapi yang Allah lihat itu apa? Fi qulubikum, apa yang ada di dalam hatimu. Karena tidaklah kita akan menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening. Allah menyampaikan, yauma la yanfa'u malun wa banun. Nanti akan datang suatu hari sudah tidak bermanfaat lagi malun harta kalian wa banun dan anak kalian. Man atallahu biqalbin salim, kecuali kalian datang kepadaku itu dengan hati yang bersih. Nah, ini ketika kita berbicara hati yang bersih, maka penjabarannya akan panjang. Karena kita akan membahas buah satu kitab Tazkiyatun Nafas yang kita pelajari 3 tahun lebih, sudah hampir 4 tahun kita pelajari baru baru apa namanya? Baru selesai. Makanya kenapa hati itu penting? Karena yang disorot di dalam kehidupan kita adalah hati kita. Yang dispotlight oleh Allah, yang dilihat dari Allah itu adalah hati kita. Bapak Ibu tahu spotlight kan? Kalau Bapak Ibu naik ke panggung, kemudian semua lampu dimatiin di dalam ruangan itu, kemudian ada satu lampu yang menyala, kemudian kita di atas panggung itu disorot sama lampu itu artinya apa? Artinya di spotlight sama Allah. Yang kelihatan satu di antara ribuan orang yang kelihatan itu cuma kita ketika disorot dengan lampu itu. Itulah hati kita. Hati kita itu dilihat terus sama Allah. Kenapa sih kita detail banget membicarakan hati? Karena kita punya Rob yang detail melihat bagaimana hati kita. Itulah yang menjadikan para sahabat itu luar biasa. Makanya apa? Makanya Fudail bin Iyad itu berkata, Sofyan As-Sauri itu berkata, Sofyan As-Sauri itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Sofyan As-Sauri itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Sofyan As-Sauri itu berkata, tidaklah para sahabat itu amalnya sebenarnya tidak banyak. Amalnya tidak banyak. Tetapi apa? Amal yang tidak banyak itu yang menjadikan apa? Menjadikan mereka itu berbeda. Apa yang menjadikan mereka berbeda? Amal mereka itu sedikit, tapi pahala yang mereka dapatkan itu banyak. Kata Sofyan bin Dinar itu karena yang bertengger di dalam hatinya. Kebersihan hati para sahabat yang menjadikan amal mereka sedikit, tapi yang menjadikan pahala yang mereka miliki itu begitu banyak dan tidak akan ada pernah kaum setelahnya yang bisa mengejar pahala mereka kecuali adalah orang-orang yang membersihkan hatinya. Makanya Abu Bakar itu kalau kita lihat Bapak Ibu, Abu Bakar itu kan masuk Islam belum lama. Belum lama dibandingkan kita. Kita sudah Islam sejak lahir. Tapi apakah amal kita bisa menyaingi amalnya Abu Bakar? Tidak akan pernah bisa menyamakan amalnya Abu Bakar. Sampai Rasulullah itu berkata, kalaulah orang dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung apa namanya selatan dikumpulkan dalam satu timbangan, dibandingkan dengan Abu Bakar satu di timbangan yang satunya, itu amalnya lebih berat Abu Bakar dibandingkan orang yang hidup pada zaman itu dari timur ke barat, dari utara ke selatan ditempatkan dalam satu timbangan. Ma'afadallahu bi Abi Bakar wala solatihi wala siyamihi wala sodakotihi walakin fikol bihi. Sesungguhnya yang menjadikan Abu Bakar itu mempunyai keutamaan yang besar bukan karena sholatnya. Sholatnya Abu Bakar lebih banyak daripada kita, ibu-ibu.
Ibu-ibu sholat dari mulai tahun berapa? Dari umur berapa? Dari umur berapa? Umur 15 misalnya. Sekarang umurnya sudah berapa? 60. 45 tahun ibu sholat. Abu Bakar itu sholat cuma 2 atau 3 tahun. Tapi apakah sholat kita yang 45 tahun bisa ngalahkan sholatnya Abu Bakar? Tidak bisa. Puasanya Abu Bakar itu puasa menemui puasa Ramadan itu paling cuma 4 atau 5 kali. Kita puasa berapa? Kalau kita puasa dari umur 15 tahun, sekarang umur kita 60 tahun, Ramadan kita udah 45 kali puasa Ramadan. Tapi apa puasa kita bisa mengalahkan puasanya Abu Bakar? Tidak bisa mengalahkan puasanya Abu Bakar. Amal mereka sedikit, tapi pahala yang mereka dapatkan begitu besar karena apa? Kata Sofyan bin Dinar, yang menjadikan mereka pahalanya besar. Padahal amal mereka sedikit adalah apa yang bertengger pada hati mereka. Kebersihan hati yang ada pada hati para sahabat. Makanya Fudail bin Iyad itu berkata, tidaklah kalian itu bisa mengejar kami, umat-umat kami dan sebelum kami dengan puasa kalian, dengan sholat kalian, dengan sedekah kalian, kecuali kalian bersihkan hati kalian. Ketika kalian sudah membersihkan hati, tidak punya sifat sombong, dengki, ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka itulah yang menjadikan kalian itu bisa menyamai kami. Kata Fudal bin Iyad. Makanya itulah yang menjadikan kita faham. Kebeningan hati, kebersihan hati, itulah yang Allah ajarkan ketika kita tidak mempunyai kebencian dari doa ini yang Allah ajarkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami itu mempunyai kebencian terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelum kami yang beriman dan orang-orang yang beriman lainnya. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Hari ini banyak justru orang yang hadir di kajian ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu, itu hatinya lebih cepat membenci saudaranya. Hanya karena perbedaan yang hanya yang sedikit. Orang-orang hari ini ketika melihat potongan YouTube, belum ditabayun, belum diklarifikasi, tapi mudah sekali hari ini orang itu menghakimi orang dari sedikit yang dilihat dari matanya. Dia tidak pernah hidup berdampingan, tapi melihat potongan video sedikit, hari ini mudah sekali. Padahal dia beriman, sama-sama beriman kepada Allah. Tapi karena kita mudah menghakimi orang lain dengan hati kita, maka itu yang menjadikan Allah itu ngajarin kita. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati saya itu ghil, hati saya itu benci kepada orang-orang yang beriman sebelum kami dan kepada saudara-saudara kami yang beriman. Itulah yang menjadikan kita faham bagaimana keutamaan hati yang bersih. Hati yang bersih. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, Bapak Ibu, Inna fid dunya la jannatun lam yadkhuliha lam yadkhulil jannah fil akhirah. Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia itu ada surga. Di dalam kehidupan itu dunia itu ada surga. Lam yadkhuliha lam yadkhulil jannah fil akhirah. Siapa yang tidak bisa memasuki surga-surga yang ada dalam kehidupan dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya nikmatnya surga di dalam kehidupan akhirat. Apa surga yang ada di dalam kehidupan dunia? Adalah surga yang ada di dalam hatinya, kata Imam Ibnu Taimiyah. Apa surga hati itu? Surga hati itu keikhlasan, surga hati itu kesabaran, surga hati itu kesyukuran, surga hati itu lepas dari penyakit-penyakit hati yang sering hinggap, yang sering lembut masuk di dalam kehidupan kita, ria, ujub, sombong, dari perkara-perkara dunia yang kita miliki. Maka itu yang menjadikan kita faham. Kita berdoa kepada Allah dengan redaksi ini. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar Allah itu mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman sebelum kita, agar kita juga didoakan dan mendapatkan doa dari orang-orang yang beriman yang hidup di antara kita. Kalau kita pengen dikumpulkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan para tabi'in, dengan para tabi'ut tabi'in, maka tidak ada kata lain kecuali kita mencintai mereka. Bagaimana cara kita mencintai mereka? Yang dengan cara apa? Caranya adalah ketika kita
mencintai mereka, dan kita mendoakan, bentuk nyata dari lisan kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya oleh Allah. Doa ini mengajarkan kepada kita yang kedua, agar kita tidak diberikan kebencian di dalam hati kita. Kita meminta penjagaan kepada Allah dari hati kita, agar hati kita dijaga oleh Allah, karena tidak ada zat yang menggenggam penuh hati kita kecuali adalah Allah. Makanya doa kita yang kita sering mintakan kepada Allah, Rabbana, apa namanya, kalau kita berdoa, ati anfusana wa taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha, itu adalah doa agar Allah menjaga kita, menjaga kebersihan hati kita, menghilangkan penyakit-penyakit hati di kehidupan kita. Maka tidak panjang saya menjelaskan, karena nanti doa Robbana ini ada dua Robbana sebenarnya. Nanti doa Robbana yang selanjutnya kita bahas. Robbana Raufur Rahim, nanti akan masuk pembahasan yang selanjutnya. Yang perlu Bapak Ibu paham dari surat Al-Hasr ayat 2 ke ayat 10 ini, ketika doa ini mengajarkan kepada kita agar kita berkomitmen penuh mencintai orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang beriman yang sebelum kita. Dan kita meminta kepada Allah agar kita dibersihkan hati kita dari perkara-perkara yang mengotori hati kita. Dan tidaklah kita menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih. Maka akan saya sampaikan dua kisah Bapak Ibu yang bisa menjadikan pelajaran kita, dan kisah ini itu sudah sering sekali saya ulang di dalam kajian-kajian kita. Tetapi tidak apa-apa untuk mengingatkan kita kembali. Kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini juga saya sampaikan kemarin ketika daurah di eh, Kampung Makfiroh di Caringin. Berkaitan dengan kebersihan hati di dalam kehidupan kita. Suatu saat Rasulullah itu sedang duduk di majelis, memberikan ilmu kepada para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian datang seorang pemuda Ansor. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada para sahabat, ya la fikum rajulun fi ahlil jannah. Akan datang di antara kalian seorang pemuda Ansor, dia datang nenteng sandal dengan tangan kirinya dan rambutnya basah, dan dia adalah ahli surga. Kemudian hari berikutnya sama, di hari yang berbeda, di waktu yang sama, Rasulullah sedang ada majelis dengan para sahabatnya. Rasulullah itu tiba-tiba ngomong lagi, menyampaikan lagi, ya telak fikum rojulun fi ahlil jannah. Akan datang di antara kalian seorang pemuda Ansor. Dia datang nenteng sandal dengan tangan kirinya dan rambutnya basah. Dia adalah ahli surga. Hari ketiga sama, persis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya telak fikum rojulun fi ahlil jannah. Akan datang di antara kalian pemuda Ansor. Datang dengan nenteng sandal dengan tangan kirinya dan rambutnya basah. Dia ada ahli surga. Tidak satu kali Rasulullah itu menyampaikan 3 hari berturut-turut dengan redaksi yang sama. Yatla fikum rojulun fi ahlil jannah. Maka ketika itu disampaikan sampai 3 hari berturut-turut, yang namanya Abdullah bin Amru bin As, putra besar dari Amru bin As, maka ghirohnya itu muncul, ghibtohnya itu muncul, semangat untuk tahunya itu muncul. Ini pemuda ini apa yang menjadi keutamaan amalnya, sehingga Rasulullah itu bukan sekali mengatakan bahwa dia itu penduduk surga, tapi 2 kali sampai 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa pemuda ini penduduk surga. Maka di hari yang ketiga pulang dari majelis itu, maka Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As, sahabat besar, buntutin dari belakang, kemudian minta izin dan berbohong. Nah, ini berbohong demi kebaikan. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang punya masalah dengan ayahku Amr bin As. Bolehkah aku menginap di tempatmu? Kemudian pemuda itu berkata, boleh, silahkan. Nah, kemudian Amr bin As nginep di rumahnya 3 kali. Karena saking penasarannya, amal apa sih yang menjadikan spesial? Yang menjadikan pemuda ini dikabarkan oleh Rasulullah itu menjadi penghuni surga. Kemudian diikuti semua ibadahnya. Malamnya diikuti
malamnya diukitin. Dan pemuda ini tidak pernah tahajud kepada Allah. Tidak pernah bangun malam. Pemuda ini hanya bangun malam, kemudian mengusap mukanya, kemudian qomat kamit sebentar, membaca doa, kemudian tidur lagi. Bangun subuh bersamaan dengan apa namanya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian diikuti terus dari amal-amalnya. Hari pertama Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan amal yang spesial dari pemuda ini. Amalnya biasa, sholatnya pun bareng, beramal yang lainnya pun bareng. Ya mungkin malam yang kedua atau hari kedua. Hari kedua diikutin dan tidak menemukan amal yang spesial lagi dari pemuda ini. Kemudian penasaran datang diikutin lagi hari ketiga. Kemudian setelah hari ketiga pun tidak menemui amal yang spesial dari pemuda ini. Kemudian setelah 3 hari, karena memang sunahnya kalau kita nginep di tempat saudara kita itu ya 3 hari. Kita harus pamitan. Kemudian setelah 3 hari, maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As itu kepada pemuda ini. Sesungguhnya aku itu berbohong kepadamu. Aku tidak ada masalah dengan ayahku Amr bin As. Sesungguhnya aku itu pengen tahu amal spesial apa sih yang kamu lakukan. Sehingga Rasulullah itu mengatakan di majelis kita, di majelis kami. Ketika kamu datang, Rasulullah itu menyampaikan, ya tlak fikum rajulun fi ahlil jannah. Kalau kamu itu adalah penduduk surga. Maka pemuda itu berkata, ya begitulah amalku. Itulah yang aku lakukan. Amal-amal yang aku lakukan pun kamu melakukan. Tidak ada yang spesial. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, berarti aku gagal dan aku tidak bisa mendapatkan hikmah dari amal spesial kamu yang menjadikan kamu dikabarkan oleh Rasulullah itu masuk masuk surga. Kemudian Amr bin As meninggalkan pemuda itu, pamitan, baru 3 langkah, dapat 3 langkah dipanggil. Sesungguhnya ada satu yang tidak aku ceritakan kepadamu dan kamu tidak tahu. Apa itu? Sesungguhnya setiap malam sebelum aku tidur, aku ampuni seluruh dosa kaum muslimin yang mendolimiku dan aku mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itulah yang menjadikan amal, yang menjadikan spesial bagi pemuda itu karena kebersihan hatinya. Ketika apa? Ketika menyedekahkan. Siapapun yang mendolimiku di hari ini, siapapun orang muslim yang mendolimiku, orang beriman mendolimiku, maka malam hari ini aku ampuni. Dan aku mendoakan mereka agar mereka pun diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan itu dilakukan setiap malam. Dan itu tidak akan pernah hadir di dalam hati seseorang kecuali hatinya itu bersih memandang orang-orang yang beriman. Dan itulah amal yang menjadikan pemuda itu dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari berturut-turut bahwa dia adalah penghuni surga. Kisah yang kedua, dan ini kisah sudah sering saya ceritakan. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan kisah ini terjadi di Kufah. Kufah itu Irak kalau sekarang. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar yang namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu tidak punya kesempurnaan fisik, Pak Ibu. Matanya tidak sempurna. Matanya itu rabun. Matanya itu rabun, sudah tidak bisa melihat. Dia punya murid namanya Sulaiman bin Mihram. Sulaiman bin Mihram. Dan Sulaiman bin Mihram pun tidak mempunyai kesempurnaan. Bapak Ibu tahu juling ya? Sulaiman bin Mihram itu juling. Dan mereka itu kalau berangkat ke masjid itu berdua. Sulaiman bin Mihram itu apa namanya jemput gurunya di rumahnya. Kemudian karena masjidnya itu nyebrang jalan, maka setiap hari itu diseberangkan. Diseberangkan. Kemudian mulai terdengar, mulai terdengar apa namanya perkataan-perkataan dari orang-orang yang juga datang datang ke masjid. Perkataan itu ini katanya ya. Ada orang juling nuntun orang rabun sama dua-duanya nggak ngelihat jalan, dua-duanya sama nggak ngelihat jalan dan itu mulai santer terdengar di telinga orang-orang yang datang di masjid pada waktu itu. Kemudian pada suatu saat ketika Sulaiman bin Mihram ini menjemput gurunya untuk pergi ke masjid, maka Ibrahim An-Nakhai itu berkata, kamu berangkat duluan saja. Kamu berangkat duluan. Loh, kenapa guru? Tidak seperti kebiasaannya. Tentunya beliau protes. Kenapa guru?
Bukankah ini yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah? Sesungguhnya akhir-akhir ini saya mendengar banyak orang yang mengatakan dan membicarakan kita. Gimana ceritanya? Orang juling menuntun orang rabun untuk sama-sama pergi ke masjid. Apa yang disampaikan muridnya Sulaiman bin Mihran? Sulaiman bin Mihran itu berkata, ya sudahlah biarin saja guru. Bukankah kalau kita diribah, orang yang ribah itu akan mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan pahala dari yang mereka bicarakan? Apa reaksi dari Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai marah pada muridnya. Nadanya semakin tinggi, Ibrahim An-Nakhai, dan kemudian keluar kata-kata. Dan kata-kata ini tidak pernah bisa keluar kecuali dari orang yang hatinya bersih. Apa yang beliau sampaikan? Naslam. Wa yaslamun khairun min an-nu'ja wa ta'sumun. Mereka selamat dan kita selamat. Itu lebih aku cintai daripada kita selamat, tapi saudara-saudara kita beriman mendapatkan dosa. Saya ulang sekali lagi. Naslam. Wa yaslamun khairum min an-nuja wa ta'sum. Kita selamat. Kamu dan aku, Sulaiman bin Mihram, kamu dan aku selamat, itu lebih aku cintai daripada kita selamat, tapi saudara-saudara muslim kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan. Perkataan ini tidak akan pernah bisa keluar kecuali dari orang yang hatinya bersih. Itulah yang menjadikan kita paham. Kebersihan hati. Kebersihan hati kita itu yang menentukan bagaimana kualitas kita di hadapan Allah. Allah tidak pernah melihat apa yang kita punya pada hari ini. Rumah kita, mobil kita, pekarangan kita, anak kita, emas kita, tabungan kita, wajah kita yang ganteng. Allah tidak pernah melihat itu. Allah hanya melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita menempatkan hati kita kepada saudara-saudara muslim kita. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita. Kita ulang sekali lagi. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti Rabbana yang selanjutnya kita bahas di belakang. Karena di sini ada dua Rabbana yang bergabung jadi satu. Itulah yang menjadikan kita faham apa yang kita pelajari hari ini. Ketika Allah itu pengen mengajari di dalam doa ini. Doa yang kelima yang kita pelajari pada pekan ini. Pada pekan kelima. Doa kelima yang kita pelajari. Rabbana gfirlana. Ya Allah ampunilah. Rabbana gfirlana wali ikhwanina. Dari saudara-saudara kami. Nasabakuna bil iman. Yang telah beriman sebelum-sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman, dan jangan jadikan hati kami itu ghil. Bapak Ibu tahu bedanya ghil dengan hasad? Bapak Ibu tahu ghil dengan hasad? Kalau Bapak Ibu tahu ghil, itulah yang akan dicabut. Ghil itu yang akan dicabut sebelum kita memasuki surganya Allah. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah, sebelum kita memasuki surga, kita melewati yang namanya syirat. Kemudian Allah kumpulkan kita itu di namanya kontoroh, Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki surga itu kita dikumpulkan di kontoroh. Sebelum kita dimasukkan di dalam kehidupan surga, maka yang pertama yang Allah cabut adalah ghil yang ada di dalam hati kita. Ghil itu dosa terendah yang ada di dalam hati kita. Apa bedanya dengan hasad? Kalau ghil itu kebencian yang tidak menjadikan orang lain itu hilang nikmatnya. Hilang, hilang nikmatnya. Tapi kalau hasad itu adalah dosa atau kebencian kita kepada saudara muslim kita dan kita pengen nikmat yang diterima dari saudara kita itu hilang. Itu bedanya ghil dengan hasad. Makanya yang Allah mengajarkan di sini adalah ghillalillati, dosa terendah, dosa yang paling lembut dan paling rendah dari hati kita. Makanya ketika kita sudah dicabut ghilnya dan memasuki dalam kehidupan surga, sudah tidak ada sedikit pun kebencian, sedikit pun cemburu, sedikit pun rasa sedih, sedikit pun rasa apa namanya dengki yang ada di dalam hati kita.
Itulah bedanya ghil dengan hasad. Kalau hasad itu tingkatannya lebih tinggi, makanya hasad itu menjadikan dosa dosa besar di hadapan Allah. Kenapa hasad itu menjadi dosa besar di hadapan Allah? Karena ketika kita benci kepada saudara muslim kita, kemudian kita pengen nikmat itu hilang dalam saudara muslim kita tanpa sadar. Kita itu menuduh Allah salah dalam membagi membagi nikmat. Itulah yang menjadikan hasad itu dosa besar. Kalau kita nih hasad kepada saudara kita, nah kayaknya dia nggak pantas tuh dapat jabatan itu tuh. Kayaknya kalau hilang lebih pantas tuh jabatan itu. Kayaknya dia nggak pantas tuh dapat mobil itu. Uang kerjanya cuma gitu-gitu aja kok bisa beli mobil. Itu namanya sudah hasad, Bapak Ibu. Kita benci dan kita itu menginginkan nikmat yang Allah berikan di dalam orang lain, saudara kita itu hilang. Kalau kita sudah punya sifat hasad, maka apa? Tanpa sadar sesungguhnya kita menuduh Allah itu salah dalam membagi membagi rezeki. Makanya Allah itu murka. Padahal kita tahu apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bagi di dalam kehidupan dunia ini dari pembagian rezeki dunia itu sudah sesuai takarannya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang tertukar dari rezeki yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita faham. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil garis besarnya dari doa yang kelima ini. Doa yang indah yang Allah ajarkan di dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak egosentris terhadap diri kita. Karena kehidupan iman itu bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kehidupan iman itu bukan hanya memikirkan egoisme kita sendiri. Allah mengajarkan agar kita tidak punya sifat egosentris yang hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dan doa ini mengajarkan agar kita tidak punya kebencian di dalam hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Mencintai orang yang beriman itu Bapak Ibu, itu keutamaannya besar. Maka saya sampaikan yang terakhir hadis yang mungkin Bapak Ibu sudah paham. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar yang di mana hari itu tidak ada naungan yang paling baik kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang bertemu di dalam kehidupan ini itu karena saling mencintai karena Allah. Ada laki-laki dan perempuan yang ketemu kecuali karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Ada laki-laki yang bertemu dengan laki-laki yang mereka mencintai sesama orang beriman kecuali karena cintanya kepada Allah. Bapak Ibu bayangkan sekarang, kalaulah satu orang bertemu dengan satu orang, mereka saling mencintai, bertemu dan saling mencintai karena Allah, itu mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kita di sini Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah bukan hanya dengan satu orang. Kita dipertemukan dengan banyak orang. Dan kalau kita kalau kita menanamkan di dalam hati kita saling mencintai di antara kita, kita bisa membayangkan bagaimana kita kalau satu orang mencintai satu orang saja itu sudah mendapatkan naungan di padang mahsyar, maka kita dipertemukan dengan banyak orang dan ketika kita bisa mencintai saudara-saudara kita yang begitu banyak ini di Zoom ini, yang hati kita itu ketika kita bertemu saling mencintai hanya karena Allah dan mencintainya karena Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita paham Bapak Ibu, bagaimana keutamaan yang akan kita peroleh. Kalau mencintai, saling mencintai dengan satu orang sudah mendapatkan naungan di padang mahsyar, kita di sini dipertemukan di dalam majelis yang mulia, di dalam majelis ilmu. Karena tidak banyak Bapak Ibu, hari ini orang yang dipertemukan di dalam majelis. Ada orang yang hanya dipertemukan dari hobinya. Ada orang yang hanya dipertemukan karena apa? Karena bisnisnya. Hari ini ada orang yang dipertemukan hanya untuk urusan dunianya saja. Kemudian dia tidak dipertemukan dalam kajian ilmu, dalam majelis ilmu. Semoga hati kita bisa saling mencintai karena Allah, bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada seluruh orang-orang yang beriman sebelum kita dan orang-orang yang beriman yang hidup di antara kita hari ini.
Semoga Allah menaungi kita di padang mahsyar. Dari doa ini yang kita minta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada